Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi di video part ke-8 ini, saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara melakukan scraping data di website Sinta dengan menggunakan R. Nah, pada video part ke-8 ini, data yang akan kita ambil itu di website Sinta berupa data dokumen-dokumen yang terindeks di Google Scholar. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kita coba jalankan dulu ya internetnya. Misalkan saya ingin mengakses Google Scholar saya, Pranogianagio ya. Jadi ini Google Scholar saya, Pranogianagio. Di Google Scholar saya itu terdiri dari, kita ingin lihat ada berapa artikel yang terindeks di Google Scholar. Ternyata saya itu ada 56. Ada 56 artikel yang terindeks Google Scholar ya. Kalau kita cek di website Sintanya, kita coba cek ya. Ini Sinta saya ya. Apakah benar ada 56 juga? Benar. Jadi di web Sinta ya, juga tercatat ini di bagian Google Scholar ya. Tercatat saya juga ada 56 artikel yang tercatat di Google Scholar. Jadi antara informasi Google Scholar di Sinta dengan langsung dengan di Google Scholar saya ternyata sama. Seperti itu ya. Nah, jadi pada video kali ini kita coba mengambil atau menarik data terkait judulnya, judul publikasinya, namanya, volumenya atau tahunnya ya. Kemudian jumlah citasinya, scholarnya itu kan. Kita coba tarik datanya dengan menggunakan R. Seperti itu. Nah, seperti biasa, pertama ya, kita sebelum melakukan scraping dengan R, kita itu harus menginstal paket R namanya rfast. Ya, saya sudah menginstal paketnya. Ya, sekarang kita load, kita buka paketnya ya, kita gunakan. Kemudian di sini diminta memasukkan ID Sintanya ya. Jadi ID Sinta saya itu ini 6754002 ya. Saya masukkan di sini. Kemudian saya itu mau mengambil data di halaman berapa? Misalkan di halaman ke-1 aja. Ya. Oke, di halaman ke-1. Jadi ini artikel-artikel yang yang terindeks Google Scholar ya. Ada impact of COVID-19, jumlah citasinya 92, ada belajar olah data dengan SPSS, juga jumlah citasinya jumlah citasinya ada 33, yang pertama ada 92. Nah, kita akan mencoba mengambil data-data ini ya. Kemudian sehabis dari situ, nah ini ya, ini saya hapus dulu biar paham. Jadi dari mana ini kita ambil itu dari ini. Dari sini ya, kita copy sampai sini. Nah, sama dengan kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini ya. Kemudian halamannya dibuat ke sini, ini halaman. Kemudian dan ID itu dan ID-nya itu diambil dari sini. Kemudian ini ID Sintanya. Kemudian kita copy yang ini. Kemudian kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian kita eksekusi kode ini. Di sini saya menggunakan fungsi read_html. Ini disimpan dalam URL overview. Nah, kemudian barulah kita mulai mengambil informasi scholar. Maksudnya kita mengambil scholarnya, ternyata ini kan banyak strip, garis-garis ini ya. Ternyata garis semua. Nah, kita gunakan perintah seperti ini ya untuk mengambil informasi dari scholar. Kita lihat dulu. Nah, makanya nih, maaf tadi kita mau mengambil informasi di halaman nomor 1 aja dulu ya. Berarti kita harus ubah di sini halamannya 1 ya. Kita eksekusi ulang.
kemudian kita eksekusi. Nah, kita dapat nih, ini informasi dari Schooler, garis ini semua ya. Itu dia. Kita lihat kan sama garis kan, garis. Kemudian selanjutnya kita coba mengambil informasi jumlah sitasi. Maksudnya untuk artikel Impact of COVID-19 jumlah sitasinya 92. Nah, data sitasi ini akan kita ambil ya. Jadi kita menggunakan perintah seperti ini ya. Kemudian kita eksekusi, maka kita dapatkan jumlah sitasinya. 92, 33, 23, sampai 10. Apakah sama? Ya, sama ya. Selanjutnya, setelah kita mengambil informasi jumlah sitasi, kita mengambil informasi nama judul artikelnya. Gunakan perintah ini, kemudian kita eksekusi. Maka kita dapatkan nama judul artikelnya. Yang pertama, Impact of COVID-19. Yang kedua, belajar olah data dengan SPSS. Yang ketiga, Cluster around latent variable for vulnerability. Sama ya, judulnya seperti ini dia. Ini 1, 2, 3, 4. Yang kelima, Connecting Climate and Communicable. Yang kelima. Ya, sama. Oke. Kemudian kita mengambil informasi artikelnya. Maksudnya informasi itu ya bisa jadi nama autornya seperti itu. Atau bisa jadi nama jurnalnya atau nama penulis bukunya, volumenya seperti itu. Ini kita dapatkan dari yang ini. Nah, ini RE Caraka ini kan, nah seperti ini. Ini kan RGOPU ini dia. Nah, ini diambilnya di sini. Jadi itu yang diambilnya ya, seperti itu. Itu ada di sini dia. RE Caraka seperti itu. Tunggu ini, oh ternyata tunggu ya. Sepertinya ini harus kita perbaiki karena antara 1 sama 2 ini satu kesatuan. RE Caraka satu kesatuan ya. Oh, jadi ingat jadi seperti ini dia. Ternyata ini namanya ini atau nama jurnalnya atau nama bukunya seperti itu ya. Jadi kita coba pisahkan dulu ya. Jadi kita mau ngambil di sini. Di sini kita buat kode dulu ya. Oke, kita mau simpan autornya. Simpan autor, vektor, mode dari karakter. Kemudian simpan deskripsi aja. Sama juga ya, di sini kita buat seperti ini. Oke, ini. Kemudian habis dari sini jumlah ya. Jumlah ulangan length dari Y itu kita bagi dengan 2. Ya, karena semua kan ada 10. Jadi dibagi 2. Length itu jumlahnya 20 dibagi 2 10. Baru kita buat for, kemudian for I in 1 sampai jumlah ulangan ya. Kemudian kita buat if I modulo 2, jika I modulo 2 sama dengan 1, berarti ini ganjil ya, maka dia akan masuk ke sini. Maaf, ini I. Oke, maka dari sini simpan autor dari apa ya? Kita buat misalkan di sini M sama dengan 0, N sama dengan 0. Oke. Maka dia akan masuk M sama dengan M tambah 1. Kemudian di sini M. Nah, dia akan menyimpan dari apa namanya ya? Y-nya. Maaf, sini. Ya, Y-nya dari yang I. Oke ya. Tapi kalau ini, kalau I modulo 2 sama dengan 0, berarti dia yang genap. Bukan simpan autor, tapi simpan deskripsi. Simpan deskripsi. Di sini bukan M, tapi N, ya. N tambah 1, ya. Kemudian di sini N. Nah, seperti ini. Itu dia. Di sini, ya, oke. Jadi, coba kita eksekusi. Oke, sudah berhasil. Apakah benar, ya?
Jadi di sini kita mendapatkan nama autornya. Nama autornya kita bisa akses dari simpan autor. Benar nggak dapatkan nama autornya? Benar ya. Ada Caraka, Gio, tapi semestinya ada 10 ini ya. Tunggu ya. Semestinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10. Kenapa di sini apa ya? Kenapa di sini ada 5? Tunggu dulu. Kita ya. Ini berarti di sini bukan nama autor, berarti di sini kalau di sini deskripsi. Deskripsi berarti di sini simpan deskripsi. Jangan-jangan 5 juga ya? Iya, 5 juga ya. Berarti tunggu dulu ya. Ini jumlah ulangan. Oh, sorry. Nggak perlu nih. Jadi nggak perlu pakai ini ya. Nggak perlu pakai jumlah ulangan ya. Maaf. Jadi udah di sini kita buat length ya. Length dari y-nya. Nah, kita eksekusi. Nah, di sini baru benar ada 10 autor. Nah, itu dia. Di sini kita lihat di sini juga ada 10. Nah, udah pas ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan informasi autornya sama deskripsinya. Autornya itu nih autornya, ini deskripsinya. Jadi ini judulnya udah dapat, autornya udah dapat, ini deskripsinya ada 3. Jadi di sini kan, ini tadi kan, ini judulnya ya, judulnya tadi, kemudian kita dapatkan autornya, kemudian dapat deskripsinya. Selanjutnya kita akan mendapatkan informasi tahunnya. Ya, contohnya nih impact COVID ini tahun 2020. Belajar olah data dengan SPSS, Minitab R itu ada tahun 2015. Jadi kita gunakan perintah ini untuk mendapatkan informasi tahunnya. 2020-2015. Terakhir baru kita buat ke dalam bentuk data frame ya, seperti ini. Berarti di sini kita membuat simpan author, kemudian kita buat simpan deskripsi ya. Ini judul, kemudian tahun. Habis tahun itu kita mau buat autornya, kemudian baru deskripsinya, jumlah citasi sama scholar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita eksekusi. Nah, judul artikelnya dapat ya, kemudian tahunnya dapat ya, kemudian autornya dapat, kemudian deskripsinya dapat nih, seperti ini ya. Deskripsinya, kemudian jumlah citasinya, scholarnya nggak ada. Apa ya? Kalau misalkan untuk halaman yang kedua, misalkan kita lihat halaman kedua nih, ada yang Sinta 4 ya, kayaknya ini masuk Sinta 4 ya. Sekarang coba kalau halaman 2, kita tinggal ganti aja di atas dengan 2. Ini dengan 2 ya. Kemudian kita coba run all chunk below, maka akan dieksekusi untuk halaman kedua. Jadi langsung aja kita lihat hasilnya. Halaman kedua itu kita bisa lihat judulnya aplikasi statistika dalam SPSS. Apakah sama di halaman kedua? Sama. Ini ya. Kemudian ini belajar olah data dengan Piranti Luna. Apakah sama? Sama ya. Nah, yang ini. Oke. Kemudian kita dapatkan tahunnya, kita dapatkan autornya, kita dapatkan deskripsinya, sama jumlah citasi. Yang S4-nya ada 3. Sama dengan seperti ini. Oke teman-teman, demikian video tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.